السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس معاشر المسلمين رحمكم الله. Setiap insan yang hidup di muka bumi ini pasti akan merasakan kemudahan-kemudahan dalam hidupnya, kelapangan dalam hidupnya, dan juga akan pernah merasakan kondisi-kondisi sulit, hal-hal yang menyulitkan urusannya, menyulitkan keadaannya, menyulitkan kehidupannya, kondisi sempit. Ini sunnatullah fi ibadihi, sunnatullah pada hamba-hambanya, ketentuan Allah, takdir Allah pada hamba-hambanya. Semua tanpa terkecuali pasti akan merasakan usrun wa yusrun, masa sulit atau menghadapi merasakan hal-hal yang sulit, juga akan mengalami masa-masa mudah, merasakan hal-hal yang memudahkan semua urusannya, merasakan kemudahan-kemudahan dalam kehidupannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hal yang paling penting bagi kita seorang muslim yang punya iman kepada Allah Jalla wa'ala dan yaumul akhir ialah mengetahui kemudahan dan kesulitan. Apa sebabnya? Apa sebabnya? Dan apakah kemudahan itu selalu mengandung makna kenikmatan? Allah ridha kepada dia. Apakah yang namanya hal-hal sulit yang menimpa dia dikatakan sebagai sebuah musibah atau menunjukkan Allah murka kepadanya? Inilah yang terpenting bagi seorang muslim, sebab berkaitan langsung dengan keagamaannya, prinsipnya, akidahnya, langsung berkaitan dengan kehidupan dia sehari-hari. Seorang muslim mencari ridhonya Allah, menjauh dari murkanya. Seorang muslim mengharapkan kemudahan-kemudahan dalam hidupnya. Tadi kemudahan yang baik, kemudahan yang membawa dia kepada perkara kebaikan. Seorang muslim mendambakan hilang daripada dia hal-hal yang menyulitkan, hal yang menyulitkan. Barakallahu fikum. Sehingga
perhatian dan fokus seorang muslim adalah apakah kemudahan-kemudahan itu berarti Allah ridha kepada dia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketahuilah, ketika seorang hamba dalam kehidupan duniawiyahnya merasakan mendapatkan kemudahan demi kemudahan, kelapangan demi kelapangan, semua urusannya mudah, semua rezekinya mudah, lancar, dikasih kemudahan, lapang, maka yang pertama kali dicek adalah apakah kelapangan itu, kemudahan itu datang setelah dia mentaati Allah, setelah dia berjuang bertakwa kepada Allah, ataukah kemudahan-kemudahan itu muncul justru setelah dia durhaka kepada Allah, jauh dari Allah, melalaikan Allah. Cek yang satu ini. Cek pula apakah kemudahan-kemudahan, kelapangan-kelapangan yang dia rasakan saat ini atau selama ini memudahkan dia pula untuk ketaatan kepada Allah, menggunakannya untuk perkara yang maslahat, perkara yang mubah, atau perkara syar'i, ataukah justru kemudahan-kemudahan yang dia rasakan justru mempermudah dia untuk durhaka kepada Allah, berbuat dosa kepada Allah, lalai kepada Allah. Cek ini. Ini yang menentukan al-yusr, kemudahan yang dia dapatkan itu merupakan nikmatun minallah ataukah itu merupakan niqmah, hukuman dari Allah Jalla wa'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kemudahan-kemudahan tadi dia dapatkan, kemudahan-kemudahan dalam perkara kebaikan, perkara yang mubah, bermaslahat, syar'i, kemudahan urusan, kemudahan rezeki, dia dapatkan setelah dia bertakwa kepada Allah, dikarenakan dia sebagai hamba Allah yang saleh, yang mentaati Allah, yang beribadah kepada Allah. Pertanda itu merupakan buah ketakwaannya, buah amal salehnya, kabar gembira yang Allah berikan kepadanya dikarenakan iman dan amal salehnya. Nikmah minallah, rezeki minallah, barakah insyaallah. Dan pada umumnya orang yang bertakwa, yang saleh akan mempergunakan kemudahan-kemudahan tadi untuk semakin meningkatkan iman dan takwa dia kepada Allah. Bersyukur atas semua nikmat, bersyukur atas semua kemudahan-kemudahan yang ada. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan semua urusan dia mudah. Mudah disertai dengan takwa Allah. Juga Allah mengatakan dalam yang lainnya lagi, "Wa man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal saleh, baik dari laki-laki ataupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, amal saleh dan beriman kepada Allah, iman dan amal saleh, Allah mengatakan maka sungguh-sungguh kami akan anugerahkan kepada dia hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, kemudahan demi kemudahan, kelapangan demi kelapangan, keindahan demi keindahan, bahagia demi bahagia, hayatan thayyibah, dunia akhirat setelah iman dan amal saleh. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah mengatakan dalam ayat yang lain, barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan solusi yang terbaik dari semua urusan dia. Semua urusan dia, semua problematika yang dia dapatkan, yang dia rasakan, dikasih solusi yang terbaik. Dan akan dikasih rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Ingat, solusi dari semua permasalahan, rezeki yang lapang ba'da taqwa, setelah ketakwaan kepada Allah Jalla wa'ala.
Bila ini yang kamu dapatkan, bersyukurlah kepada Allah. Engkau diberi taufik oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah, diberi nikmatul yusr, nikmat kemudahan demi kemudahan dalam semua urusan kamu, dalam rezekinya kamu, dalam duniawiyah kamu, dalam segala hal setelah bertakwa kepadanya. Buah ketakwaan, kemudahan akan mendorong dia untuk mengerjakan perkara yang ma'ruf, perkara syar'i, perkara ketaatan, perkara ibadah, atau perkara mubah yang bermaslahat. Bersyukurlah. Tetapi kaum muslimin rahimakumullah, ketika kemudahan dan kemudahan itu, kelapangan demi kelapangan itu engkau dapatkan setelah engkau berbuat dosa, kemaksiatan kepada Allah, semakin jauh dari Allah, semakin lapang duniamu, semakin kau durhaka kepada Allah, semakin lancar rezeki kamu. Hati-hati, itu bukan kenikmatan, itu iqabun minallah, hukuman dari Allah Jalla wa'ala. Disebut dengan istidraj. Kau dibiarkan, kau dilulu, dibiarkan dengan kemungkaranmu, dengan kemaksiatanmu, dengan dosamu, dilalaikan dengan rezeki yang lapang, nikmat yang luas, semua dikasih kemudahan. Tapi kemudahan dalam perkara kemaksiatan, kemudahan dalam perkara duniawiyah semata, dilulu itu nanti istidraj. Dan ketika sampai pada puncaknya hamba tadi lalai kepada Allah, Allah Jalla wa'ala akan menghukum dia dengan hukuman yang sangat berat, yang dia gak bakal mampu lepas daripadanya. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah. Demikianlah hukuman Rabbmu ketika menghukum sebuah desa yang berbuat dosa dan berbuat kemungkaran dan dia berzalim. Sesungguhnya hukuman Rabbmu sangatlah pedih. Akan dijatuhkan, dibikin terpuruk, menderita, sengsara ketika dia mendapatkan sebuah musibah, seolah-olah itu kehancurannya, tidak mampu lepas daripadanya, binasa di akhir hayatnya, binasa duniawiyahnya, binasa pula agamanya, diniyahnya, hancur sehancur-hancurnya, manakala dia tidak insaf, belum bertaubat sebelum akhir hayatnya. Itu hukuman Allah. Jangan bahagia dengan kemudahan yang kamu rasakan. Ketika kemudahan itu kamu raih dengan engkau berbuat dosa kepada Allah Jalla wa'ala. Kesimpulannya adalah seorang muslim berjuang untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam kehidupan dia dengan takwa Allah, dengan iman dan amal saleh, dengan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala, dengan keimanannya, akidahnya, tauhidnya, akhlak mulianya, ibadah dia kepada Allah Jalla wa'ala dan penuh keikhlasan dengan bimbingan sunnah, takwa Allah, dikasih kemudahan dan permasalahan dan barokah insyaallah ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, begitu pula kondisi sulit yang menimpa seorang hamba tidak sepenuhnya, tidak selalu menunjukkan Allah murka kepadanya. Cek dan lihat siapa hamba Allah ini. Apakah dia hamba Allah yang saleh, hamba Allah yang bertakwa, yang beriman, orang yang baik, ataukah dia orang yang fasik, orang yang fajir, ahli maksiat, orang yang jelek, orang yang buruk. Tergantung hamba tadi. Ketika hamba itu hamba yang saleh, yang bertakwa kepada Allah, dikenal dengan kesolehannya, ketakwaannya, keimanannya, ibadahnya, kedekatan dia kepada Allah, dia mendapatkan kondisi yang sulit, ketahuilah itu adalah ujian dari Allah untuk menaikkan martabatnya dia. Yakin dia akan sabar karena ketakwaannya, dia akan tabah karena keimanannya, dia gak bakal berkeluh kesah karena kesolehan dia. Bala yang menimpa dia tadi, kehidupan yang sempit,
kehidupan yang sulit, mungkin kemiskinan, mungkin kefakiran, mungkin sakit, atau yang lain-lainnya, itu adalah ujian dari Allah Jalla wa'ala untuk mengangkat martabat sang hamba tadi. Allah Jalla wa'ala akan melimpahkan kebaikan-kebaikan daripadanya kepada hamba tadi setelah dia berhasil melalui ujian tersebut. Dalam Sahih Bukhari dari sahabat yang mulia, sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, kata Rasulullah SAW, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, Allah akan timpakan musibah kepada dia. Allah akan kasih dia bala, ujian demi ujian. Tapi dia mukmin, dia saleh, dia bertakwa, dia sabar, dia tabah. Itu alamatul khair lahu, tanda-tanda kebaikan demi kebaikan akan turun kepada dia sebentar lagi. Dengan ketabahannya, dengan kesabarannya akan berlimpah kebaikan untuknya. Kebaikan dunia akan datang kepadanya. Yang paling utama kebaikan pada agamanya. Yang paling afdal lagi kebaikan pada ukhrawiyahnya. Besar pahala dia, besar ganjaran dia, surga tempatnya. Disebutkan dalam hadis yang lain, beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, inna Allah tabaraka wa ta'ala idza habba qauman ibtalahum. Allah Jalla wa ala ketika mencintai suatu kaum, Allah akan menguji mereka, memberikan bala kepada mereka. Ketika mereka sabar, tabah, mendekat kepada Allah, saleh, masya Allah, bertakwa, tanda Allah mencintai dia. Allah akan angkat martabat dia sebagai wali Allah, sebagai aulia Allah, wali-wali Allah yang mencintai dia. Allah akan tolong dia, Allah akan bela dia, Allah akan selamatkan dia dari berbagai macam mara bahaya. Allah akan angkat martabatnya dia, akan dikasih kemudahan setelah itu, kelapangan setelah itu. Puncaknya kemudahan dan kelapangan akhirah fil jannah. Tapi ketika hamba tadi yang diuji tadi, hamba Allah yang fasik, yang fajir, yang ahli maksiat, ma'ruf dengan kejahatan dan keburukannya, itu merupakan iqabun minallah jalla wa ala alaihi, hukuman Allah atas dia. Sudah dia jatuh dalam dosa dan kemungkaran, jatuh pula dalam kesempitan dan kesulitan. Sudah jatuh di timah tangga, sengsara kehidupan dia, menderita kehidupan dia, sempit keadaan dirinya, sulit semua urusan-urusan dia, tidak mendapatkan yang namanya kemudahan-kemudahan, dikarenakan dosanya, kemaksiatannya, kefasikannya. Itu merupakan hukuman Allah untuk dia. Apalagi ketika ada kemudahan, dikarenakan dosanya, ada kemudahan menyeret dia kepada perkara murka Allah Jalla wa'ala. Pertanda itu merupakan hukuman Allah semata kepada dia. Dikala mudah dihukum dengan istidraj, dikala sulit dihukum dengan kesenangan dan penderitaan hidup. Wallahu musta'an. Maka kemudahan, kesulitan sunnatullah pada hamba-hamba ini. Apakah dia murka Allah atau ridhonya Allah, kembali pada kita masing-masing. Manakala kita sebagai hamba Allah yang saleh, yang bertakwa, semuanya baik bagi kita semua, kebaikan bagi kita semua. Rasul mengatakan dalam hadis, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Menakjubkan sekali urusan seorang mukmin itu, semua urusan dia baik bagi dia. Wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan itu enggak mungkin tercapai bagi siapapun melainkan bagi yang beriman kepada Allah. In asabatu sarra syakar fakana khairan lahu. Ditimpa kemudahan-kemudahan, kelapangan-kelapangan, kesenangan-kesenangan, dia bersyukur, baik bagi dia. Wa in asabatu dharra sabara fakana khairan lahu. Ditimpa kesulitan, kesempitan, kegelisahan, dia bersabar dan itu baik bagi dia. Barakallahu fikum. Maka ini yang paling penting, Allah subhanahu wa ta'ala. Berjuanglah untuk menggapai kemudahan yang penuh dengan barokah, kemudahan yang diraih dengan takwa. Bersabarlah ketika mendapatkan berbagai macam kondisi yang mempersulit hidup kita semua.
Bersabar dan tabahlah, dikarenakan semua itu sebagai musibah, ujian bagi hamba-hamba beriman, dan yang tidak sabar akan muncul kemudahan setelahnya, kemudahan yang barakah, yang ridai untuk kita semua. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ma'asyar muslimin rahimakum, Allah mengatakan dalam firman-Nya, inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Sungguh bersama dengan kesulitan akan ada kemudahan, dan sungguh bersama dengan hal yang menyulitkan akan ada kemudahan. Kata ahli tafsir, sulitnya cuma satu, kemudahannya dua dalam ayat ini. Walay yaghlibal yusru usrain, atau walay yaghlibal usru yusrain. Satu kesulitan tidak bakal mungkin bisa mengalahkan dua kemudahan. Artinya, barakallahu fikum, dalam semua kondisi susah, sulit yang kita rasakan dalam kehidupan dunia ini tanpa terkecuali, apakah pelakunya seorang yang muslim atau non muslim, saleh, bertakwa atau yang fasik, semua hamba-hamba Jalla wa Ala, manakala mendapatkan kondisi yang sulit akan muncul kemudahan setelah itu. Itu merupakan sunnatullah bagi semua hamba-hambanya. Juga disebut dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW mengatakan dalam sabdanya, wa innal faraja ma'al karbi wa inna ma'al usri yusra. Yang namanya solusi, ya, kondisi lapang itu terjadi setelah Anda mengalami karbun, kurbah, kondisi yang sangat mencekam, musibah yang sangat besar melanda Anda terhimpit, Anda sempit, karbun, kondisi yang betul-betul memberatkan Anda. Setelah karbun akan muncul farajun, kelapangan, solusi, itu pasti. Dan bersama dengan kesusahan akan ada kemudahan. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah, ini semuanya berlaku. Sunnatullah bagi semua hamba-hambanya. Tidak akan ada seorang hamba pun yang selalu dalam himpitan, kesulitan, penderitaan, kesengsaraan. Tidak mungkin, neraka tempatnya itu. Di dunia enggak ada yang selamanya dan abadi sulit. Pasti akan ada kemudahan setelah itu. Sedikit banyaknya, panjang sebentarnya, itu semua tergantung kehendak Allah Jalla wa Ala. Ada yang dikasih himpitan hidup, kesulitan yang begitu lama, nanti ada masanya dia mendapatkan kemudahan-kemudahan. Barakallahu fikum. Begitu pula hamba, begitu pula masalah kemudahan-kemudahan. Tidak pernah ada seorang hamba di dunia ini selalu dalam kemudahan sepanjang hidupnya, kelapangan sepanjang hidupnya. Surga itu. Di dunia ini ada kemudahan, ada kesulitan, kesusahan, itu pasti. Siapapun orangnya yang mengalami kondisi yang sulit, yakini pasti ada masa dia meraih kemudahan dengan kadarnya masing-masing. Yang kafir dapat, yang fasik dapat, yang ahlu ta'ah dapat, ahlu taqwa dapat, muslimin, mukminin dapat, semuanya dapat. Itu merupakan sunnatullah pada hamba ini di dunia ini. Tetapi yang membedakan antara yang mukmin dengan yang kafir, yang membedakan antara ahlu ta'ah, ahlu taqwa dengan ahlu maksiyah, terkait dengan sabab kemudahannya itu. Ini membedakan. Dan ini yang wajib kita perjuangkan. Kita berjuang mendapatkan kemudahan-kemudahan dengan takwa kepada Allah, dengan iman kita, dengan kesolehan kita, dengan ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah, amal soleh kita kepada Allah, dengan mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya.
Itu yang kita upayakan, yang kita usahakan, yang dengan itu akan muncul kemudahan setelah itu, dan kemudahannya barokah, membawa kemaslahatan dunia, agama dan akhirat. Itu yang kita inginkan. Bukan semata-mata kemudahan, tapi kemudahan yang membahagiakan, yang abadi. Kalaupun kita mengalami kondisi yang sulit, kondisi itu kondisi yang juga menguntungkan bagi kita. Dengan ketabahan kita, dengan kesabaran kita, dengan takwaan kita, semua kondisi yang kita alami berbuah pahala, menaikkan tingkatan dan derajat kita di sisi Allah Jalla wa'ala. Asbab Allah mencintai kita, asbab Allah mengangkat martabat kita, asbab kita akan menggapai kebaikan nanti di masa mendatang, baik untuk kita semua. Yang paling penting bukan semata-mata mudah, bukan semata-mata jangan sulit, tapi mudahnya barokah, sulitnya membawa berkah. Itu kuncinya. Dengan iman dan takwa kita, iman dan amal saleh kita, ibadah kita kepada Allah Jalla wa'ala, ketaatan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Barakallahu fikum. Maka kaum muslimin rahimakumullah tabaraka wa taala, ditanamkan dalam hati yang paling mendalam prinsip yang pasti, setiap ada kesusahan pasti ada kemudahan. Jadikan sebagai konsep hidup, prinsip hidup, untuk tabah menghadapi semua cobaan dan ujian. Tabah di atas penderitaan, tabah di atas ujian. Bikin itu. Lalu yang kedua, tanamkan dalam hati yang paling dalam upaya untuk menggapai kemudahan ada dengan takwa kepada Allah, bukan dengan kemaksiatan, bukan dengan huru hara, bukan dengan perkara yang melalaikan, bukan semakin jauh kepada Allah Jalla wa'ala, semakin jauh dari Allah Jalla wa'ala, tapi dengan takwaan kepada Allah, semakin dekat kepada Allah. Yang ketiga, tanamkan dalam hati yang paling dalam, kesusahan apapun yang menimpa kita, kesempitan apapun yang menimpa kita, selama kita bertakwa kepada Allah, bersabar menghadapinya, itu kebaikan untuk kita semua, baik untuk duniawi kita nanti, diniyah kita yang paling utama, dan ukhrawiyah kita. Barakallahu fikum. Dan yang terakhir, tanamkan dalam hati yang paling mendalam, jangan mencari kemudahan dengan kemaksiatan, jangan mencari kemudahan dengan dosa dan kemungkaran, jangan menghilangkan kesempitan, kesusahan dengan cara jauh dari Allah Jalla wa'ala. Jangan. Kenapa? Justru semakin menghancurkan, semakin membinasakan, semakin menyengsarakan sengsara dunia dan di yaumul qiyamah. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Jalla wa'ala senantiasa memberikan anugerah bagi kita semuanya taufik hidayah, hal yang selalu kita pinta kepada Allah Jalla wa'ala, diberi taufik, berkemudahan untuk menggapai kemudahan dengan takwa, bisa menjalani masa-masa susah dengan takwa, sehingga mendapatkan semua kebaikan daripadanya, kebaikan dunia, kebaikan agama, kebaikan ukhrawiyah, sehingga di dunia kita berbahagia, di yaumul qiyamah lebih bahagia lagi dengan jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.